Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi tentang penilaian kesesuaian atau verifikasi untuk P2 dan P3 ya. Tapi sebelum lebih jauh lagi, saya mau teman-teman bantu saya klik subscribe dan like, jangan lupa share biar video ini makin bermanfaat ya, biar lebih bermanfaat lagi. Baik teman-teman, di sini saya ingin bicara santai dulu sebagai seorang eh, peserta ya. Saya menempatkan diri saya sebagai seorang peserta P3K yang agak linglung, agak bingung seperti apa sih tes kesesuaian atau verifikasi untuk P2 dan P3. Jujur saja teman-teman, saya hampir seminggu mencari referensi yang tepat mengenai hal ini, tapi jujur saya tidak menemukan itu ya. Baik di channel YouTube, banyak sekali teman-teman yang mencoba membahas ini, tapi ujung-ujungnya nol ya. Saya tidak menemukan kepuasan untuk mempersiapkan diri untuk tes kesesuaian dan verifikasi ini. Karena jujur ya, banyak sekali unek-unek yang ada di kepala saya mengenai tes kesesuaian ini ya untuk P2 dan P3. Saya aja yang ingin menyiapkan konten bingung ya mau ngapain, apa yang harus dipersiapkan, apalagi teman-teman yang berada di posisi itu, berada di posisi P2 dan P3 ya. Kadang saya berpikir seperti ini, mending saya jadi pelamar umum aja ya. Pelamar umum aja kita tahu apa yang harus kita lakukan ya, dengan belajar cukup dengan belajar kompetensi manajerial, kompetensi ini sosiokultural, kompetensi teknis, wawancara. Saya pikir itu lebih lebih enak ya berada di posisi pelamar umum saat ini, karena kita tahu apa yang harus kita persiapkan. Nah, mungkin teman-teman juga merasakan apa yang saya rasakan ya, seperti itu. Kemudian saya buka beberapa channel tadi di laptop ini. Nanti saya akan bagikan juga menurut pemahaman saya akan kasih juga presentasi untuk teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman setelah nonton ini tidak akan bingung lagi seperti apa itu ya. Ya, intinya banyak berdoa saja, banyak bersabar, berdoa, jangan panik ya, teman-teman. Nah, untuk beberapa channel yang saya nonton, mereka hanya menggambarkan nanti kita akan diuji oleh siapa. Ya, kita tahu kita diuji oleh kepala sekolah, kita diuji oleh guru senior, kita diuji oleh pengawas, kemudian kita diuji oleh BKPSDM, kemudian dinas setempat ya. Kita tahu itu. Semua channel rata-rata membahas itu dan kita tahu itu. Kita tahu, tapi permasalahannya adalah banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul di kepala ya. Bagi teman-teman yang nonton video ini, jangan lupa minum kopi dulu atau susu dulu atau apalah biar tidak tegang ya. Kita santai aja. Saya bicara lepas di sini. Saya melepaskan unek-unek saya juga sebagai konten kreator ya. Saya juga guru ya. Saya paham bagaimana perasaan teman-teman. Nah, kita lanjut. Itu tadi ya. Kita diuji oleh guru senior. Pertanyaan yang muncul di kepala saya adalah, apakah yang guru senior yang dimaksud itu tidak ada rolling lagi? Apakah memang benar-benar yang ada di sekolah kita ya? Kalau yang ada di sekolah kita ya alhamdulillah, karena minimal kita akrab dengan mereka, akrab dengan guru senior kita. Mereka tahu betul kita seperti apa di sekolah ya, teman-teman. Kemudian kalau pengawas sudah pasti pengawas kita ya. Saya yakin itu pengawas kita. Kemudian kepala sekolah, saya yakin juga itu kepala sekolah kita. Tapi itu tadi yang guru senior yang saya khawatirkan akan ditukar ya. Kemudian apalagi? Kemudian kita mau ngapain nanti ya? Karena ada juga channel yang menerangkan bahwa perhatikan soal ini, ada 27 soal yang harus kita perhatikan. Kemudian channel yang lain lagi membahas kita ada yang perlu 27 soal yang bakal ditanyakan, dan bukan kita yang menjawab, tapi kepala sekolah, pengawas, dan guru senior yang menjawab. Terus kita ngapain dong? Kita ngapain ya? Bingung kan?
Ya bingung, otomatis bingung. Saya aja bingung. Ya seperti itu kira-kira kebingungan keresahan saya tentang ketiga ini ya. Saya catat di laptop keresahan-keresahan saya biar enak nanti, jangan sampai ada yang terlupa ya. Jadi saya garis bawahi untuk penilaian kesesuaian ini masih abu-abu ya, masih abu-abu. Kita tidak tahu dia seperti apa. Kemudian ada juga yang bertanya tadi, teman di sekolah yang bertanya, ujiannya berapa kali, Pak? Saya juga kurang tahu kita ujian berapa kali, karena yang pertama diuji oleh pengawas kepala sekolah dan guru senior, dan kemudian diuji lagi oleh BKPSDM. Nanti saya jelaskan ya, BKPSDM dan dinas. Nanti ada referensi yang bagus menurut saya untuk dijadikan patokannya. Siapkan apa ya, teman-teman? Sebaiknya siapkan itu ya, siapkan kalau saya ya, kesimpulannya adalah kita nanti akan diuji perangkatnya, kemudian praktik mengajar ya, seperti supervisi lah. Nah, kesimpulannya seperti supervisi. Teman-teman persiapkan semua itu saja, berkas-berkas supervisi ya. Ada juga channel yang membahas itu ya, yang dia bahas itu kelengkapan supervisi ya. Ya, tapi tidak apa-apa ya. Itu juga perlu. Jadi saya sarankan kelengkapan supervisi itu dimasukkan juga ya teman-teman. Disiapkan maksudnya, mulai dari RPP, Prota, Promes, semua kelengkapan supervisi, modul ajar dan sebagainya. Itu teman-teman siapkan saja ya, siapkan. Siapa tahu nanti seperti perkiraan saya yang ada di kepala saya itu, nanti kita akan dicek administrasi mengajarnya. Kemudian setelah itu kita akan masuk praktik pembelajaran. Mereka nanti tinggal mencentang sesuai tidak sesuai, sesuai tidak sesuai ya, seperti itu. Itu kira-kira yang ada di kepala saya sekarang. Nah, tidak perlu panik ya teman-teman. Jangan panik, jangan pusing, jangan gelisah, jangan sampai teman-teman stres dan akhirnya tidak sakit, ujung-ujungnya stroke dan tidak ikut tes kesesuaian ini ya, verifikasi ini ya teman-teman. Kemudian ada juga di kepala saya, amankah? Aman? Ya, kalau masalah itu kita serahkan kepada Allah saja ya teman-teman. Makanya saya bilang tadi, banyak-banyak berdoa, serahkan. Kalau rezeki kita itu tidak akan kemana ya. Rezeki kita tidak akan dipatuk oleh orang lain. Jadi tetap tawakal ya, tetap usaha cari informasi, dan setelah itu tawakal ya. Kita tidak tahu persis amankah tidakkah, karena jangan sampai ada juga anak kepala sekolah yang ingin masuk sama dengan jurusan kita ya. Kita tidak tahu seperti apa. Jangan sampai teman kita punya rekan punya link di BKPSDM, jangan sampai teman kita punya link di dinas, atau pengawas kita punya ambisi juga, misalnya ada teman yang berani nyogok pengawas untuk memberikan penilaian. Kita tidak tahu ya. Tapi maklumlah, sebagai manusia biasa kita hidup di negeri Konoha ya, Indonesia, budayanya masih kental dengan hal-hal seperti itu. Tapi jangan panik, sekali lagi saya bilang jangan panik, tetap berdoa. Tidak ada yang lebih kuat dari Allah, tidak ada, rezeki sudah digariskan ya teman-teman. Jadi jangan panik dengan hal itu semua, tetap optimis, yakin kepada Allah, yakin rezeki kita ya. Selanjutnya kita cek ya, saya masuk di persentase. Silahkan teman-teman simak sedikit pemahaman saya tentang penilaian kesesuaian untuk guru ya di sekolah. Check it out. Baik teman-teman, sekarang mari kita lihat referensi yang saya ambil dari Kemendikbud langsung, supaya kita tidak panik ya, tetap tenang, tetap santai ya. Nah, ini dia seleksi penilaian kesesuaian. Saya bacakan dulu ya. Setiap pelamar memiliki akun SSCASN ya. Saya yakin teman-teman sudah punya akun masing-masing. Sampai sekarang saya yakin teman-teman rata-rata sudah resume ya. Kita sudah punya, tidak perlu dipusingkan lagi. Setiap penilai memiliki akun penilaian. Jadi penilai juga nanti akan memiliki akun penilaian.
tersinkron dengan akun pelamar. Jadi ini bukan urusan kita ya. Akun pelamar akan dibaca oleh penilai observer untuk memberikan penilaian. Jadi ini juga bukan urusan kita. Nanti mereka yang mengatur ya. Kemudian ini ada latar belakang. Pemeriksaan latar belakang dilaksanakan untuk memastikan tidak adanya keterlibatan dalam kegiatan perundungan, kekerasan seksual, penyalahgunaan narkotika, psikoterapika, dan zat adiktif lainnya atau nafza ya, biasa disingkat nafza. Serta intoleransi, pelamar akan dinilai oleh Dinas Pendidikan BKPSDM. Nah, jadi terjawab sudah pertanyaan tadi bahwa apakah kita akan 2 kali ujian? Jawabannya adalah tidak, hanya sekali ya teman-teman. BKPSDM dan Dinas Pendidikan hanya memverifikasi ini ya. Jadi nanti kita seperti yang sudah pernah ikut PPG, yang sudah pernah pemberkasan ASN, nanti ngurusnya di rumah sakit ini, ambil surat keterangan ini dan sebagainya, ambil SKCK itu ya. Ya, jadi di dalamnya ini yang dinilai BKPSDM nanti yang diverifikasi itu hanya SKCK bebas nafsa. Ini saja ya menurut saya ya, yang perlu disiapkan ya. Kemudian yang selanjutnya ada kompetensi 40%, ada penilaian ya, ini kinerja. Nah, ini teman-teman yang lain beda bahasnya ya. Jadi ini kompetensi, pelamar akan dinilai kompetensinya di sekolah induknya oleh A. Kepala sekolah, B. Guru senior, C. Pengawas sekolah yang ditugaskan. Nah, jadi yang punya formasi di sekolah induknya atau P2, P3 yang nanti akan dinilai oleh kepala sekolahnya sendiri, kemudian guru seniornya ya, guru seniornya sendiri, kemudian pengawasnya ya. Jadi teman-teman kan punya pengawas masing-masing ya, per kecamatan seperti itu atau per wilayah. Jadi yang akan menguji kita nanti ada 3 orang ya. Ini nih nanti kompetensinya 40% itu dinilai oleh bobotnya ya, keseluruhan bobotnya 40% ya. Kemudian kinerja. Nah, di sini juga di kinerja pelamar akan dinilai kinerjanya di sekolah induk oleh kepala sekolah, guru senior, pengawas ya. Hasil penilaian kinerja kemudian akan diverifikasi oleh Dinas Pendidikan dan BKPSDM berdasarkan portofolio guru dengan skala 60% sampai 100%. Nah, jadi yang turun gunung itu adalah pengawas, kepala sekolah dan guru senior. Kalau BKPSDM dan Dinas Pendidikan tinggal memverifikasi hasil penilaian kinerja oleh ketiga orang ini tadi ya teman-teman. Tinggal memverifikasi saja ya, apakah lulus atau tidak ya teman-teman. Nah, di sini juga agak membingungkan karena banyak tadi yang bahas di channel-channel YouTube, ada penilaian kompetensi teknis, kompetensi manajerial, sosiokultural, kemudian wawancara dan sebagainya, kepribadian ya, itu banyak sekali yang dinilai. Saya pikir nanti itu dinilai sekaligus pada saat teman-teman praktek atau seperti supervisi ya. Di situ nanti akan dinilai kalau kinerja seperti apa ya kira-kira kinerjanya. Kinerja juga mungkin akan dinilai kinerjanya selama ini oleh kepala sekolah. Mungkin akan dirangkum ya kinerja teman-teman selama ini, selama teman-teman menjadi guru di sekolah tersebut ya. Karena yang menguji langsung kan kepala sekolah, yang memberikan penilaian langsung kesesuaian guru senior dan pengawas ya, menurut keaktifan teman-teman seperti apa ya. Jadi seperti itu kira-kira ya. Kita masih meraba-raba. Kalau kompetensi, saya pikir di kompetensi ini sudah tercantum tadi itu ya, sudah termasuk kompetensi teman-teman yang seperti supervisi itu ya. Jadi ada yang supervisi administrasi dan praktek mengajar. Saya pikir sudah masuk di sini.
Kalau kinerja mungkin rangkuman ya dari beberapa tahun teman-teman bekerja, itu nanti yang diverifikasi oleh ketiga orang ini. Tapi intinya tenang saja teman-teman, saya yakin akan nanti siapa tahu ya, masih panjang perjalanan kita untuk tes kesusilaan ini. Mungkin nanti akan ada pencerahan dari kementerian itu sendiri. Saya yakin bukan hanya saya yang bingung, tapi teman-teman juga bingung akan hal ini ya. Jadi tetap tenang, tetap banyak-banyak berdoa untuk kesesuaian tes kesesuaian dan verifikasi ini ya teman-teman. Ini tinggal diverifikasi ya. Kalau menurut saya kinerja 60% ini tinggal diverifikasi kinerja teman-teman selama ini, selama mengabdi di sekolah induk teman-teman. Kalau menurut saya, mudah-mudahan tidak salah. Nah, kalau ini kompetensi kan banyak di dalamnya ada teknis seperti yang saya bilang tadi. Ini sama dengan supervisi. Jadi persiapkan juga perangkat-perangkat pembelajarannya semua ya. Dan persiapkan diri untuk materi yang akan dibawakan nanti pada saat uji kompetensi ya. Siapa tahu ada juga praktik mengajar langsung setelah verifikasi administrasi ya, supervisi kayak supervisi gitu ya. Saya yakin P2 dan P3 paham ini seperti apa. Oke, mungkin itu saja. Oh ya, masih ada ya, ini dia keempat poin yang akan diujikan. Ada kualifikasi akademik, ada kompetensi, kinerja, pemeriksaan latar belakang. Oh ya, saya lupa ini ya teman-teman. Nah, ini dia kualifikasi akademik. Saya pikir kita sudah selesai di sini ya, karena kita sudah lolos di pendaftaran, sudah berhasil resume, jadi tidak perlu dipikirkan ini lagi. Kemudian kompetensi, ada yang kedua adalah kompetensi ya, penilaian kesesuaian kompetensi dimaksudkan untuk melihat kesesuaian kompetensi teknis. Nah, ini yang saya bilang tadi, kompetensi teknis, pedagogi, profesional, kemudian sosial, kemudian kepribadian, kemudian ada juga manajerial dan kompetensi sosiokultural ya, yang dimiliki pelamar prioritas dengan pelaksanaan tugas sebagai guru. Nah, mungkin nanti pada saat itu ya, pada saat itu yang saya bilang tadi, kayak supervisi, ada administrasi, kemudian mengajar langsung. Nah, ini sekaligus dinilai semua di situ nanti ya. Tinggal mereka checklist saja teman-teman, seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya ada kinerja. Penilaian kesesuaian kinerja dilakukan untuk mengetahui kesesuaian hasil kerja yang telah dilakukan pelamar. Oh ya, meliputi orientasi pelayanan, komitmen, inisiatif kerja, dan kerjasama dengan pelaksana tugas sebagai guru. Nah, itu yang saya bilang tadi hampir mirip-mirip ya, bahwa di situ nanti sudah dirangkum semua kinerja teman-teman selama ini ya. Bagaimana, seperti apa komitmen teman-teman, inisiatif kerja teman-teman, kerjasama pelaksanaan tugas sebagai guru ya. Nah, itu dia. Ya, semoga dipaham ya. Jadi sama seperti yang saya tebak tadi bahwa seperti itu. Pelaksanaan latar belakang, pemeriksaan latar belakang dilaksanakan untuk memastikan tidak adanya keterlibatan dalam kegiatan perundungan. Nah, ini nanti bebas nafsa diambil di rumah sakit dan SKCK diambil di kepolisian. Jadi mudah ya. Semoga dipahami teman-teman, mudah kan? Saya harap teman-teman tidak pusing-pusing lagi, tidak was-was lagi, tidak stres lagi ya, mempersiapkan apa dan sebagainya. Tinggal teman-teman pantau terus jadwalnya ya. Jadwalnya jangan sampai teman-teman ketinggalan ya. Tetap kalau perlu ditempel tuh jadwal pelaksanaan P3K teman-teman ya. Demikian, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan bantu share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.